Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini saya akan mengerjakan tugas LMS modul 2.3 tentang coaching. Saya Abdullah Fahriansah, SPD, TGP Angkatan 10 dari SMKN 1 Ketakanyar. Saya bertindak sebagai coach. Hai, saya Yusuf Santoso. Hari ini saya akan berperan sebagai observer. Assalamualaikum, saya Astriani Mukti, CGP Angkatan 10 Kabupaten Banjar, dan hari ini saya akan berperan sebagai coach. Terima kasih. Assalamualaikum Pak Abdullah. Waalaikumsalam, Pak. Gimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah, hari ini saya sehat walafiat, Pak. Alhamdulillah. Baik, kita hari ini akan melaksanakan praktek coaching, Pak ya. Iya, Pak. Nah, nanti praktek coaching ini akan menggunakan rubrik penilaian tirta, Pak ya. Oh iya, Nah, Pak. sebelum itu ada beberapa pertanyaan yang akan saya ajukan. Yang pertama, kompetisi coaching apa nih yang akan dikembangkan, Pak? Oh, Pak. Rencana saya akan mengembangkan kompetensi PACER, kehadiran penuh. Oke. Yang kedua, tentang mendengarkan aktif, Pak. Oh, iya. Dan yang ketiga, membuat pertanyaan yang berbobot, Pak. Itu yang ingin saya kembangkan, Pak. Ada 3, Pak ya. Iya. Nah, dari 3 itu bagian spesifik yang mana, Pak? Yang lebih dikembangkan? Ya, dari ketiga yang kompetensi tadi, Oke. saya ingin lebih spesifiknya ke membuat pertanyaan yang berbobot, Pak. Membuat pertanyaan yang berbobot ya. Iya. Oke. Selanjutnya, indikator pencapaian dan tujuan pengembangan yang akan diinginkan nih apa, Pak? Indikatornya itu dari coach saya nanti dia dapat gambaran untuk menyelesaikan masalah yang dia hadapi itu. Jadi nanti coach sendiri yang akan menemukan pemecahan masalahnya, dibantu dengan pertanyaan Bapak ya. Iya. Cepat nanti, Pak ya. Iya, Pak. Baik, kalau begitu silahkan dimulai praktek coachingnya, Pak. Terima kasih, Pak. Dalam coaching kali ini saya sebagai coach yang bertindak sebagai kepala sekolah. Saya bertindak sebagai coach, agen perubahan yang ditunjuk oleh kepala sekolah. Assalamualaikum, Bapak Rian. Waalaikumsalam, Pak. Bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah lumayan baik sih, Pak, walaupun banyak yang saya pikirkan saat ini, Pak. Makanya saya menghadap ke sini. Ya, gini Pak Rian. Kira-kira apa maksud Bapak nih untuk berbicara dengan saya pada hari ini? Saya ini ingin mengeluh dan bercerita sih sebenarnya, Pak. Siapa tahu Iya. mungkin minta bimbingan lah lebih tepatnya gitu sama Bapak. Saya ini kan sudah Bapak tunjuk sebagai agen penggerak perubahan di sekolah, Pak. Dan saya bingung untuk menjalankan tugas saya. Jadi intinya Bapak nih masalahnya apa nih, Pak? Gini Pak, saya kan sebagai agen perubahan yang sudah Bapak tunjuk kemarin, saya sudah mencoba melatar belakangi sekolahan, saya cari beberapa informasi terkait beberapa hal, dan siswa-siswa kita itu banyak mengeluh mereka jenuh, Pak, terhadap pembelajaran yang ada. Lebih banyak mencatat, diberi tugas, mencatat, diberi tugas gitu. Nah, jadi pembelajaran itu nggak menarik, Pak, menurut mereka. Oh, berarti ini masalah penyampaian pembelajaran ya, Pak ya? Iya. Pembelajaran yang masih monoton, Ya. masih gaya lama ini, Pak. Ya, dan saya sebagai agen penggerak perubahan tentunya saya ingin mengubah itu, Pak, gitu. Nah, tapi saya masih bingung bagaimana caranya. Iya, Pak. Jadi kira-kira untuk pertemuan ini, dalam percakapan ini apa ya yang ingin Bapak dapatkan itu? Saya ingin tahu sebenarnya tugas saya itu yang real bagaimana saya bisa mengangkat yang tadi, Pak, masalah tadi supaya masalah itu terselesaikan gitu. Nah, jadi saya pengen tuh sekolah kita ini benar-benar memiliki sistem pembelajaran yang menarik, media atraktif lah, inovatif segala macam. Saya ingin gitu, Pak. Berarti itu menurut Bapak Rian yang idealnya ya, Pak ya? Ya. Sekolah itu harus menarik, Ya. inovatif. Ya nggak seperti saat ini, Pak, kayaknya gitu. Nah. Oh iya, Pak. Kalau kita lihat tentang nilai nih, Pak ya, dari keadaan yang ideal tadi, dari poin 1 sampai 10, di mana nih menurut Pak Rian letaknya keadaan sekolah kita ini? Kalau saya minta maaf, Pak ya, sebenarnya saya nggak ingin menghina sekolahan, tapi kayaknya kalau saya pribadi jujur, mungkin rentangnya 5 bisa, Pak. Oh iya, Pak.
Berarti dari kondisi yang ada ini, yang realitas sekarang Iya. ini itu kondisinya 5 ya Pak ya? Ya itu menurut saya Pak, tapi Eh. minta maaf Pak kalau seandainya saya ada menyinggung atau bagaimana. Iya. Nah, jadi menurut Pak Rian ini untuk menaikkan yang rentang nilai ini, kira-kira Bapak maunya mau kemana tuh rentang nilainya Bapak bawa gitu? Kalau idealnya tuh pasti nilai sempurna Pak ya 10 gitu. Nah, Oh, cuman iya. kalau seandainya oke lah, terlalu cepat kalau oke mungkin cukup di angka 8 lah gitu Pak kalau target saya. Yang ke-8 ya Pak ya? Iya. Nah, ini berhubung dengan kondisi sekolah yang ya pada saat ini kita tahu sendiri banyak yang senioritas gitu ya, Iya, rata-rata mau bahaya. pensiun sudah. Iya. Iya betul Pak. Iya. Apalagi guru yang mau pensiun Pak. Aduh, anak-anak semuanya ngeluh catat tugas, catat tugas terus. Iya Pak. Nah, untuk menghadapi masalah ini, rencana aksi Bapak apa ini kira-kira Pak? Bapak yang lakukan gitu. Saya ini kan Pak Bapak tunjuk sebagai agen penggerak perubahan. Sebenarnya saya itu merasa saya bisa memanfaatkan komunitas belajar kita ini Pak, Kombel kita Pak. Itu sebenarnya yang paling utama. Mungkin bisa ditambah dengan mentoring atau mungkin saya perlu kalau memang diperlukan lagi pendampingan langsung lah sama mereka. Berarti usaha Bapak bisa sebagai mentoring, bisa juga sebagai pendampingan langsung Iya. Pak ya. Oh, dengan usaha itu. Oh ya. Nah, Tapi bisa juga Pak kalau bisa kita in-house training Pak. untuk training. Iya, kita adakan in-house training misalnya di sekolah Pak. Ya. Ya. Nah, dari yang diupayakan Bapak tadi, kira-kira hambatannya apa itu, Pak? Menurut Bapak hambatannya? Banyak sih Pak, kalau mungkin in-house training kayaknya kita perlu banyak biaya Pak ya. Banyak biayanya. Kemudian kalau secara signifikan sih, kalau menurut saya hambatan yang paling real itu datang dari teman-teman yang senior tadi Pak. Oh. Mereka egonya mungkin akan terusik dengan saya yang minta maaf Pak, saya ini kan masih junior nih, nggak Iya. sesenior mereka, tapi ketika saya melakukan perubahan mungkin secara tidak langsung saya akan mengusik ego mereka sebagai seorang senior gitu Pak. Itu yang saya takutkan kayaknya. Ya, senioritas ya Pak ya. Iya. Mungkin Bapak Rian punya strategi nih untuk mengatasi hambatan ini. Kira-kira apa nih strategi Pak Rian? Ya, saya kembali yang tadi Pak, sebenarnya strategi saya itu lebih pada in-house training, mentoring, dan pendampingan individu itu Pak sebenarnya yang strateginya menurut saya itu. paling tepat sebenarnya. Iya. Ya, di antara ketiga yang strategi Bapak tadi, yang prioritas yang mana yang Bapak ambil? Menurut Bapak ini? Mentoring kayaknya Pak. Soalnya kayak in-house training biayanya mahal tadi kan saya kata. Oh iya. Pak. Lebih kayaknya untuk yang saat ini lebih real bisa dilaksanakan tuh mentoring Pak. Mentoring Mungkin ya, Pak, ya? lebih sederhana, lebih efektif kayaknya untuk saat Iya, ini. tidak memakan banyak Ya, biaya efisien Pak, ya. Efisien. Nah Pak, untuk mewujudkan ini, kapan kira-kira nih Bapak mau merealisasikan rencana ini? 1 atau 2 bulan gimana yuk Pak? 1 atau 2 bulan, bukannya kelamaan itu Pak? Kan Iya kita juga ya, mak Pak ya. Kalau 1 sampai 2 minggu gimana Pak? Nah itu bisa Pak Rian. Berarti Masanya saya harus tanamkan target ya Pak ya. iya, Ya. Bapak tanamkan target dulu. Jadi Bapak harus punya komitmen nih terhadap upaya Bapak ini untuk agen perubahan ini. Apa komitmen Bapak itu? Saya siap menjalankan tugas saya sebagai agen penggerak perubahan. Saya siap untuk menjadi mentor untuk mereka Pak. Wah, semangat Pak Rian. 1 minggu waktu berat Pak sebenarnya, tapi saya akan coba Pak. Iya, semangat Pak. Ya. Nah, ini kira-kira yang ingin Bapak libatkan siapa saja Pak untuk agen perubahan di sini? Sebenarnya Pak, itu salah satu tujuan saya datang kemari Pak. Saya ini ingin minta bantuan Bapak sebenarnya sebagai kepala sekolah. Saya rasa saya nggak mungkin mampu kalau seandainya saya sendirian gitu. Dan saya mungkin perlu mungkin kebijaksanaan Bapak untuk menggerakkan mereka untuk mengikuti apa yang program-program saya jalankan Pak. Saya berharapnya di sana Pak. Oh, saya sebagai kepala sekolah jelas sangat mendukung Pak. Semoga. Demi untuk kemajuan sekolah dan demi terpenuhinya pemenuhan belajar pada murid Pak. Alhamdulillah, terima kasih Pak. Nah ini Pak, jadi kita merefleksi sedikit Pak ya. Jadi manfaat dari pembicaraan ini untuk Bapak apa Pak? Sebelumnya saya tadi merasa kehilangan arah Pak ya.
saya merasa saya kebingungan apa yang harus saya lakukan sebagai seorang agen perubahan. Tapi ketika saya sudah bercerita hari ini, insya Allah saya punya alur apa yang harus saya tuju dan semangat saya sudah kembali, Pak. Oh, mantap Pak Rian. Saya tunggu Ya, untuk perubahan perjuangan sekolah saya. kita. Iya Pak. Terima kasih Pak Ya, atas sebenarnya yang berterima kasih itu saya, Pak, sebenarnya bukan Bapak yang berterima kasih, karena saya yang datang ke sini, saya yang ingin minta bantuan sama Bapak. iya sama-sama Pak. Kita demi kemajuan sekolah kita Pak. Terima kasih banyak. Baik Pak Abdullah, bagaimana Pak Abdullah perasaannya setelah coaching tadi? Alhamdulillah Pak, saya sangat senang dapat membantu coach saya dalam memberikan gambaran terhadap masalah yang akan dihadapi nanti Pak. Jadi masalah coaching tadi sudah terpecahkan Pak ya? Iya, saya Dengan- dengan memberikan gambaran-gambaran penyelesaian masalah tersebut Pak. Jadi coachingnya menemukan pemecahan masalah sendiri dengan pertanyaan-pertanyaan yang Bapak ajukan tadi Pak ya? Iya Pak. Dari anak-anak nggih. Setelah saya amati tadi Pak ya, proses coachingnya juga sudah berjalan dengan baik. Sudah menggunakan alur cerita, ada tujuan, ada identifikasi, rencana aksi dan tanggung jawab. Namun setelah ini Pak kira-kira apa yang ingin dikembangkan lagi Pak? Kalau saya pribadi Pak, kompetensi saya ingin saya kembangkan lagi. Saya ingin melatih praktek coaching saya ini Pak, supaya lebih baik lagi untuk coaching yang akan datang Pak. Jadi akan lebih sering latihan Pak ya, Iya Pak. agar hasil coachingnya lebih memuaskan Pak ya. Iya Pak. Ya. Makasih Pak. Ya sama-sama Pak.